Indonesia masih termasuk produsen karet terbesar di dunia. Tapi anehnya, kondisi petani karetnya justru terus memburuk. Harga sering jatuh, penghasilan makin tipis, dan banyak kebun mulai ditinggalkan. Di desa, karet masih disadap setiap hari, tapi nilainya sudah jauh berbeda dibanding dulu. Pertanyaannya sekarang sederhana, kenapa komoditas sepenting karet seolah kehilangan tempat dalam sistem pertanian kita? Selama puluhan tahun, karet menjadi sumber hidup utama bagi banyak desa di Indonesia. Sebagian besar karet nasional berasal dari petani kecil, bukan dari perusahaan besar. Petani menyadap karet pagi hari, menjualnya, lalu hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari situlah biaya sekolah, rumah, dan kehidupan keluarga dipenuhi. Karena itu, karet bukan sekadar komoditas ekspor, tapi bagian dari sistem ekonomi desa yang berjalan stabil dalam waktu lama. Dulu mahal, sekarang? Masalah mulai muncul ketika harga karet tidak lagi memberi kepastian. Di banyak daerah, harga jual karet turun dan bertahan rendah dalam waktu lama. Petani tetap menyadap, karena berhenti berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Yang memberatkan bukan hanya harga murah, tapi harga yang sering berubah tanpa pola jelas. Kondisi ini membuat petani sulit menghitung untung rugi dan sulit merencanakan masa depan. Masalah struktural karet. Banyak orang menganggap masalah karet hanya soal pasar global, dan sebagian itu benar. Permintaan dunia naik turun sementara karet sintetis terus berkembang. Namun di dalam negeri, masalahnya lebih kompleks. Banyak kebun rakyat menggunakan pohon tua dengan produktivitas rendah, akses teknologi terbatas, peremajaan lambat, dan posisi tawar petani lemah. Petani menjual bahan mentah dan menerima harga yang ditentukan pihak lain. Dunia masih membutuhkan karet. Di sisi lain, karet alam masih sangat dibutuhkan oleh industri global. Bahan kendaraan, alat kesehatan, dan berbagai kebutuhan strategis masih bergantung pada karet. Masalahnya, nilai tambah terbesar muncul setelah karet keluar dari desa. Petani hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi tersebut, sementara keuntungan besar terjadi di sektor pengolahan dan industri lanjutan. Karet dan masa depan desa. Ketika penghasilan dari karet semakin tidak pasti, banyak petani mulai beralih ke komoditas lain. Keputusan ini bukan soal meninggalkan tradisi, tapi soal mencari kepastian hidup. Anak muda desa melihat kondisi ini dan memilih tidak melanjutkan kebun karet keluarga. Jika situasi ini terus berlanjut, karet berisiko kehilangan generasi penerusnya. Karet bukan komoditas yang tidak berguna. Masalah utamanya terletak pada sistem yang belum berpihak pada petani kecil. Selama karet hanya dilihat sebagai angka produksi dan ekspor, desa akan terus berada di posisi paling lemah. Pertanyaannya sekarang, apakah karet akan benar-benar terlupakan atau masih bisa diperbaiki dari hulunya?